apalagi kan bisa iniin bayi ya, kata mertua saya. Kenapa Neng, katanya. Ini Bu, emak, kata aku gitu kan. Nah nggak mau nyusu, katanya gitu. Coba Nengnya kesini dipegang, dia ngomong gini, pantes atuh Neng, katanya nggak mau nyusu. Ini mah cenah kekuntian gitu ngomongnya. Jam 1 malam saya tuh kepengen pipis. Saya langsung bangun tuh, posisi kan minggir gini ya ke arah lemari, kan otomatis muka saya ke arah pintu dong. Kalau tidur gini, saya gini, pas mau bangun gini, saya nengok gini, ada cewek di depan pintu di samping lemari. Dia lagi kayak gini aja nih, megangin rambut gini. Pas saya lihat gini, kan saya gini, apaan tuh cewek? Saya gini, dia enggak kalau saya ngeliat dia gitu. Terus dia langsung kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor ketika dia tinggal di suatu rumah di daerah Setu, Bekasi. Jadi di sebelah gue udah ada Kak Anggi. Halo Kak. Thank you loh Kak udah datang ke sini buat nyeritain pengalaman horor ini. Jadi ini kejadiannya tahun berapa atau tinggal di rumah itu dari kapan? Tinggal di rumahnya mah dari 2020 ya. 2020 April. Oke, sampai sekarang masih tinggal di situ? Masih. Oke, sampai sekarang masih tinggal di situ loh. Dan gangguannya dari tahun 2022. Dari tahun 2022? Oh, jadi ketika 2020 itu belum ada apa-apa? Belum. Baru muncul gangguan-gangguan 2022 kemarin? Nah, kenapa nih? Kok 2020 aman-aman aja, 2022 baru ada gangguan? Kenapa nih? Ya itu berawal dari saya pas semenjak hamil ya. Oke. Ya semenjak hamil itu saya itu orang itu kayak nggak percaya apa kata mitos gitu ya. Kayak mitos, terus kayak pantangan-pantangan gitu, larangan-larangan apa yang harus dilakuin apa enggak gitu. Saya itu orang itu kayak nggak percaya gitu loh Mas, kayak lebih ke masa gitu loh. Jadi ya kasarnya lebih ke ngeyel lah gitu. Dan saya ngalamin hal-hal yang neror saya sama anak saya. Oke, berarti Anggi ini orang yang mengutamakan logika banget nih. Iya. Ini berarti banyak pantangan-pantangan yang dilanggar sampai akhirnya banyak kejadian horor yang terjadi. Iya, karena saya itu orangnya nggak percaya awalnya, tapi semenjak ngerasain saya jadi percaya. Oke, dan ini juga katanya cerita buat sebagai pembelajaran juga ya ke depannya ya. Nah, jadi ketika nanti dengar ceritanya, mohon ini bijaklah dalam berkomentar karena ini buat pelajaran juga pelajaran ke depannya. Buat ibu-ibu juga yang pengantin-pengantin baru yang baru punya anak juga ya kan ya. Iya, kayak saya kan belum berpengalaman ya, baru anak pertama yang awalnya mikir cuman mitos, masa sih nggak percaya. Dan saya ngalamin ya buat ibu-ibu di luar sana lah ya yang belum berpengalaman, ya janganlah kayak saya gitu yang keras kepala. Benar. Yang nggak percaya gitu. Ini jadi pelajaran aja buat kita gitu ya. Oke, ditahan dulu ya. Jadi buat sahabat lonceng nih wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis karena gue yakin video kali ini bakal menarik banget, bakal seru banget. Ya, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Gi, itu gimana Gi ceritanya Gi? Jadi ini tuh ceritanya dari awal aku nikah aja ya. Jadi aku tuh nikah itu tahun 2019 bulan Desember. Ya kan aku nikah sama suami aku itu udah gitu aku nggak langsung pindah ke rumah dulu gitu karena kan belum jadi ya. Jadi aku ngontrak dulu selama 4 bulan di daerah dekat rumah ibu aku. Nah, singkat cerita rumah itu udah jadi ya, walaupun aku baru-baru diisi itu belum sempurna gitu ya, belum rapih semua tapi udah diisiin. Jadi pas mau bulan puasa kita pindah, kita isi. Jadi isi itu rumahnya itu bentuknya itu ruang tamu gitu ya. Dari halaman aja dulu ya.
rumahnya itu depannya tuh teras. Jadi pas kita masuk ruang tamu, nah dari ruang tamu itu tuh sebelah kiri ada pintu satu. Ya kan? Di sini nih pintunya. Nah di sini tuh pintu satu. Dari arah pintu itu udah kelihatan dapur manjang. Dapur. Nah di dapur itu ujungnya itu ada tempat cuci. Nah cuci kayak tempat wudhu, nyuci gitu, mesin cuci. Nah di situ tuh dari samping mesin cuci itu ada kamar mandi. Nah itu kamar mandinya itu jadi pintunya tuh hadap-hadapan. Ini ke arah dapur, ini pintu kamar mandi gini kan. Nah di samping pintu masuk dapur itu di sini satu pintu kamar aku. Nah jadi kamarnya itu kalau keluar dari kamar pintunya itu ngadep ke dapur lah gitu. Nah itulah gambaran rumah aku gitu ya. Oke, ini rumahnya berarti di lingkungan yang padat kah? Yang kiri kanannya tetangga apa yang agak berjarak? Enggak. Jadi rumahnya itu jauh-jauh gitu. Jaraknya jauh-jauh. Jadi posisinya itu di depan teras rumah aku itu ada pohon asem. Tahu kan asem yang panjang-panjang gitu? Pohon kecapi, pohon rambutan. Di samping ruang tamu aku juga sama banyak pohon. Kayak pohon nangka, pohon jambu. Nah, apalagi ini posisinya di belakang dapur sama di belakang kamar mandi. Pas banget tepat di belakang kamar mandi aku itu, sebelum aku tempatin dulu itu di situ ada pohon sawo. Oke. Nah, di posisi di belakang dapur aku kan emang bentuknya gini ya. Jadinya kan ini belakang kamar mandi ngadepnya sini dong. Nah, di sini tuh dapur kan, di sini tuh halaman sini tuh belakang dapur itu masih kebun. Dan sekarang juga rumah yang aku tempatin itu dulunya juga kebun, bekas kebun. Berarti itu benar-benar masih ini banget ya, Gia? Masih kayak di kiri kanan Iya, tuh masih kebun banyak, semua, benar-benar sepi ya. Sepi. Jadi dia itu kalau udah memasuki maghrib ataupun ya udah mau menjelang-jelang sore udah sepi, nggak ada orang. Rame nggak sih daerah situ lingkungannya tuh? Ya kalau siang mungkin masih ada ramai kan karena posisi dekat musola ya, berapa meter lah jaraknya. Cuman kalau udah sore-sore gitu sepi. Pada bulan Februari 2022 itu tuh saya mulai ngalamin hal horor gitu. Kayak yang luar nalar lah gitu ya. Kan jadi suami saya itu kerja shift pagi sama shift malam ya. Oper-operan shift gitu kan. Nah posisinya suami saya itu lagi shift malam. Saya itu lagi tidur di kamar kan. Posisinya itu kan kamar saya itu ini pintu ya. Pintu kan kalau itu ditutup kan. Ini lemari. Jadi lemari kaca tuh ngadep ke tembok kan. Di sini tuh ada ruang kosong dong. Dan di sini kasur saya ngadep ke pintu tidurnya. Jadi ngadep ke pintu sama jendela. Saya tidur. Kata saya, kok kayak ada yang megang kaki saya ya, kata saya gitu ya. Kayak ngegesek-gesek gitu. Kayak orang megang gimana sih. Terus saya itu kan namanya tidur ngelilir gini ya. Saya kaget. Loh, kok ada nenek-nenek, kata saya gitu. Nenek-nenek, saya sadar kan kalau saya tuh di rumah sendirian gitu ya. Ini nenek-nenek masuk dari mana, kan pintu dikunci gitu kan. Saya langsung melek ini. Iya nenek-nenek saya, tapi pas keadaan kayak gitu saya nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, cuman kayak gini gitu loh, kayak nahan napas gitu. Cuman istighfar juga kayaknya nenek-neneknya cuman kayak gitu-gitu doang, senyum-senyum sembari kayak megang-megang saya kayak gini loh. Ya saya kaget ya. Saya astagfirullahaladzim kata saya. Tapi dia nggak hilang. Pas saya gini tiba-tiba nggak ada. Nenek-neneknya hilang. Pas merem lagi, melek nggak ada? Enggak, kan saya refleks gini. Terus saya gini, astagfirullahaladzim, nggak ada hilang. Dari situ saya langsung lari ke rumah mertua saya tengah malam jam 2 malam. Saya lari buka pintu, jebret, saya lari ke rumah mertua saya kan. Mertua saya itu posisinya deketan rumah saya ya. Deket lah gitu, saya lari langsung keluar rumah, saya langsung gedor-gedor ke rumah mertua saya. Mama, apa? Ada nenek-nenek di kamar, kata saya gitu. Kata bapak mertua saya, nenek-nenek mana? Gak ada orang katanya. Itu nenek-nenek megang kaki, kata mertua saya tuh, mungkin ngelindur gitu kan ya. Dicek lah sama bapak mertua saya ke kamar, ternyata gak ada siapa-siapa mas. Bener gak ada siapa-siapa itu. Terus kata mertua saya mah mungkin mimpi katanya, tapi nggak mungkin mimpi lah kata saya, orang paginya jelas kaki saya biru. Ininya di mata kakinya ada kayak biru memar gitu kayak orang kepentok ya kan kata saya, tapi nggak sakit. Kata suami saya, mungkin mimpi katanya, orang nggak mungkin lah mimpi orang sampai biru gitu kan. Ya udahlah, dari kejadian situ tuh nggak terlalu dipikirin. Tibalah di awal Maret 2022 saya itu main sama suami saya ya ke Curug itu main seharian gitu kan ya, udah main seharian. Nah dari situ tuh saya udah perasaan udah gak enak mas selama di Curug itu. Kayak apa sih, kayak kok kayak gak enak perasaan, kayak yang mandang-mandangin gitu loh, kayak ngeliatin saya gitu kan. Tapi saya gak dihirauin lah kata saya, perasaan aja
Udahlah saya pulang tuh jam 11 malam nyampe rumah. Nah posisinya kan itu hari Minggu ya Mas ya. Jadi Senin itu saya kerja. Seninnya saya kerja, biasa jam 11-an perut saya kram. Kram kenceng banget. Udah gitu saya ke kamar mandi dong. Saya cek ternyata ngeplek. Ya kan ngeplek tuh kayak orang mau haid. Kata saya mungkin haid kali. Dibawa aja kerja. Tibalah di hari Jumat. Saya udah bener-bener gak kuat gitu, sakit banget perut kan. Akhirnya saya izin kerja. Ceklah saya ke dokter sama suami saya, dan di dokter diperiksa ternyata saya dinyatakan hamil. Oh. Iya, katanya ini mah bukan haid Bu, pendarahan katanya gitu. Karena kan dicurigai hamil, dicek lab kayak test pack. Ternyata emang iya garis 2. Nah dari situlah dapat rujukan besoknya ke dokter kandungan kan ya. Dan emang iya bener, itu saya lagi hamil, udah memasuki 9 minggu. 9 minggu berarti udah mau 3 bulan lah ya, udah 2 bulan lebih. Dan ternyata posisinya itu saya ke Curug itu tuh emang lagi hamil, tapi saya nggak sadar gitu. Ya kan, udah kayak gitu, udahlah. Besoknya saya udah nggak kerja, tuh langsung resign kan, disuruh bed rest ya sama dokter kan, emang udah pendarahan. Karena ancaman keguguran lah gitu ya. Akhirnya sama suami, yaudah berhenti aja kerja gitu kan. Saya resign tuh Seninnya nggak kerja lagi. Nah dari situlah saya mulai lagi teror-teror berikutnya. Mulai sendiri di rumah nih. Iya, berarti. jadi Karena suami kerja ya kan. Ya jadinya kan kebetulan dari abis ngeplek itu suami saya shift 1 ya. Jadi si malamnya dia di rumah kan. Ya. Yeah. Saya bed rest tuh udah mendingan lah. Minggu besoknya itu suami saya udah kerja malam. Udah kerja malam, shift malam kan kalau dia kerja malam jam 8 malam ketemu jam 5 subuh ya. Pulangnya pagi. Nah, pas dia mau kerja kata mertua saya, "Neng," katanya, "Ih, Canda jangan tidur sendirian kalau lagi hamil," katanya gitu kan. Kata saya, "Ah, nggak apa-apa, orang udah biasa kok tidur sendiri," kata saya gitu kan. "Ih, jangan Pak Mali, kata orang hamil tuh wangi, jangan tidur sendiri, di rumah sendiri aja nggak boleh," katanya gitu kan. Kata saya, "Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa," karena saya udah biasa gitu ya, udah berapa tahun kan di rumah sendiri gitu kan. Udah kayak gitu teh, ya udah kalau ada apa-apa ke rumah aja, katanya gitu kan. Ya udah saya tidur, terus suami saya berangkat kerja. Saya tidur tuh emang jam 8-an udah mulai tidur kan. Jam 1 malam saya tuh kepengen pipis. Kata saya, "Duh, kebelet banget pipis," gitu kan ya. Saya nggak apa-apa gitu kan. Saya langsung bangun tuh, posisi kan minggir gini ya ke arah lemari, kan otomatis muka saya ke arah pintu dong. Yeah. Kalau tidur gini, saya gini, pas mau bangun gini, saya nengok gini, ada cewek di depan pintu di samping lemari. Cewek itu tuh bentuknya itu setengah badan, rambutnya dikuncir 1, tapi rambutnya dipinggirin sini. Dia lagi kayak gini aja nih, megangin rambut gini. Pas saya lihat gini, kan saya gini, apaan tuh cewek? Saya gini, dia enggak, kalau saya melihat dia gitu, terus dia langsung kayak gini, gitu, langsung ketawa-ketawa sembari megang rambut gini, ketawa-ketawa gitu, senyum, gitu, sembari megangin rambut. Saya kan takut ya, emang sih mukanya itu nggak jelek, cantik, emang cantik banget. Oh, cantik ya? Cantik, tapi setengah badan. Dia itu jadi nyalip di tengah-tengah lemari, ini kan lemari, pintu, jadi kan di sini ada ruang kosong dong. Dia di situ lagi diri ngeliatin saya tidur. Pas saya lihat dia langsung gini-gini aja, langsung gini, kayak apa sih, kayak nengok ke saya gini sambil senyum. Saya kan takut deh, saya panik, duk banget gitu, udah jantung saya nggak bisa mikir apa-apa, saya langsung ngeblank, langsung gini, ngedip lagi nggak ada. Itu benar-benar kaki saya sampai gemeter banget, saya lari ke rumah mertua saya lagi, saya gedor-gedor tengah malam. Kata saya gini, "Mah, apa? Itu ada cewek di belakang pintu," kataku. Cewek siapa? Cewek, tapi keadaan saya sambil nangis-nangis ke mertua saya gitu, karena kan takut ya. Diceklah sama mertua saya, "Gak ada siapa-siapa Anggi," katanya. "Cewek mah itu cantik di belakang," suruh dilihat, saya nggak berani dong, saya takut lah, emang mukanya itu cantik tapi pucet. Pucet ya? Pucet banget, tapi senyumannya itu loh bikin merinding banget Mas. Serem. Mukanya nih muka apa yang Anggi lihat nih, muka orang kita kah apa? Iya, muka kita cantik, masih muka muda. Orang luar? Enggak ya? Enggak, muka kita tapi cantik. Masih muda. Setengah badan gitu, seperut di bawah perut enggak ada. Ada sepaha. Sepaha enggak ada. Ya pokoknya dari paha aja ke bawahnya udah enggak ada. Oke. Kayak apa sih, kayak transparan aja gitu, langsung nembus ke tembok. Langsung nembus ke pintu sama tembok. Udah 2 sosok nih berarti. Iya. Udah saya nggak mau pulang lagi ke rumah selama seminggu. Saya nggak berani pulang ke rumah, nggak berani ke kamar, pokoknya nggak berani saya. Nah tibalah besok malamnya itu kan saya masih di rumah mertua saya ya. Saya nggak pulang tuh karena saya langsung sakit Mas besok paginya.
perut saya kram, langsung meriang tuh, saya langsung berobat ke bidan. Kan emang udah ada riwayat kayak gitu, ditambah shock yang makin kram dong perut saya. Udahlah, akhirnya di rumah mertua saya. Kan suami saya kerja malam tuh ya. Abis maghrib tuh saya habis makan, karena kan suami saya mau kerja kan jam 7-nya. Saya makan, duduk di depan teras sama suami saya berdua. Habis makan tuh, terus ada yang namanya tetangga saya lah gitu ya, Opik namanya gitu kan. Dia tuh habis dari musola. Misi, kata dia gitu kan, mau lewat ya, set, mau turun. Terus dia balik lagi ke rumah saya. Assalamualaikum, kata dia gitu. Salam, kata Opik teh. Masuk kata suami saya gitu kan. Masuk, salaman tuh ke suami saya. Terus dia salaman ke saya, terus ngomong gini, cantik, cina gitu ngomong ke saya. Kata suami saya, iya apaan sih manggil cantik-cantik gitu kan. Terus dia nanya ke suami saya, bapak ada, kata ngomong ke bapak, nanyain bapak mertua saya gitu kan. Ada tuh di dalam katanya. Masuk lagi ya. Terus kata mama mertua saya teh ngomong gini, kenapa tumben mampir gitu. Terus si Nyai kenapa katanya, saya dipanggil Nyai gitu kan. Emang kenapa? Itu katanya ada yang cewek nungguin di belakang pintu katanya. Belakang pintu rumah mertua saya kan ada pintu belakang di sampingnya. Jadi kelihatan dong dia kalau dari musola. Cewek siapa? Ya itu cewek, masa kudu dibilangin, kata si Ani gitu. Terus disamperin tadi malah pergi masuk, kata dia gitu. Terus kata bapak mertua saya, iya katanya kemarin dia di rumahnya di kamar katanya ngelihat cewek katanya. Cewek? Oh, kata coba panggil si Nyainya katanya gitu. Panggil, yang tuh dipanggil kata suami saya gitu kan. Apa kata gitu. Duduk coba sini kata dia gitu kan. Jadi saya duduk tuh di tengah ruang tamu di rumah mertua saya, duduk saya di depan TV. Kata dia teh, duduknya silang ya Gi. Iya kata saya gitu kan. Duduk, terus teh suami saya di sofa dong duduk situ depannya. Dipegang lah pundak saya sini kata dia. Ntar kalau berat jangan dilawan ya kata dia gitu kan. Iya kata saya. Dipegang kayak dibacain doa gitu. Itu bener mas, kayak berat banget pundak saya. Udah berat makin lama kayak makin kayak gini loh saya. Kayak berat, kayak tiba-tiba kayak ngindihin gitu loh. Kayak nindihin? Ya berat pokoknya. Udah dari situ, udah saya nggak sadar apa-apa. Bangun-bangun saya udah di kasur mertua saya. Dalam keadaan muka saya itu basah kayak orang habis nangis gitu loh. Badan saya itu langsung lemes banget kan. Langsung pas saya sadar itu dikasih minum sama suami saya. Katanya, kamu nggak kenapa-napa? Kata suami saya. Enggak emang kenapa? Aku gitu kan ya nanya. Tadi kamu kayak gini-gini katanya gitu kan. Diceritain lah sama mertua sama suami saya. Katanya pas lagi kejadian itu tuh saya itu kayak orang kesurupan gitu loh mas. Katanya, tapi saya kan nggak ngeh ya. Saya seingat saya didoain doang gitu. Katanya pas lagi kejadian itu saya itu tiba-tiba kayak gini, terus geleng-geleng gini sambil nangis, sambil megang-megang perut saya gitu. Katanya sambil gini-gini katanya. Itu malah. Katanya nangisnya itu nggak teriak-teriak tapi lirih kata mertua saya gitu. Mertua saya aja sampai merinding. Sampai bapak mertua saya aja ngomong, itu si Anggi kenapa gitu. Sana disuruh keluar gini-gini aja katanya. Udah gitu tuh udah kan sadar saya katanya disadarin sama si AA itu. Pas mau pulang si AA itu ngomong gini, ini katanya aku lagi hamil jangan sendirian ya teh, katanya kasihan nanti dedenya yang di dalam shock katanya gitu. Kan takut sawan istilahnya begitu ya kalau di kampung saya tuh. Saya kan namanya baru sadar, iya aja kan ya. Ya kata saya gitu kan. Udahlah suami saya pergi kerja. Ya udah saya tidur tuh di rumah mertua saya selama kurang lebih seminggu lah sampai suami saya opersip ke pagi lagi kan kalau jadi malamnya di rumah. Udah tuh saya berjalan kayak biasa udah lupa lah, udah mulai ngeberaniin diri pulang. Nah tibalah di acara 5 bulan 6 bulan nih. Udah masuk usia kandungan 5-6. Saya itu kan kayak kebelet pipis ya masih di rumah. Kayak tidur malam nih. Udah malam nih ya, saya itu kan suami saya sip malam biasa. Saya kebelet pipis malamnya. Tapi di rumah itu saya tidur kondisinya ada mertua saya ya, udah gak tidur sendiri. Saya tuh kebelet banget pipis. Kan biasanya kalau saya bangun mertua saya melek ya. Ini mah enggak, saya pikir mungkin mertua saya capek gitu kan ya. Ya udahlah saya jalan sendiri ke kamar mandi. Buka pintu, belok kiri kan ya. Kamar mandi, baru sampai ke mesin cuci, depan pintu kamar mandi, tempat wudhu itu, ada suara orang nangis. Dari arah belakang kamar mandi. Kalau suara nangis, gitu-gitu. Suaranya itu nggak kenceng, tapi kayak deket gitu loh. Kan saya takut ya. Itu saya lagi hamil, udah mulai gede, saya lari lagi ke kamar. Saya bangunin aja mertua saya. Kata saya gini, Ma bangun, apa? Kemana emang? Gitu. Mau pipis, tadi ada yang nangis, kata dia.
mau pipis kenapa nggak bangunin, kata mama mertua saya gitu kan. Kira itu mama lagi capek. Siapa yang nangis? Itu ada yang nangis di belakang, kata saya. Ah masa, kata mertua saya. Udah keluar tuh dari kamar ya, ke kamar mandi. Dia cek sama dia, dibuka pintu kamar mandi, tuh nggak ada siapa-siapa Gi, katanya gitu kan. Kata saya, iya sih nggak ada, tadi jelas kayak di sini suaranya kayak di belakang kamar mandi gitu suaranya itu. Saya buru-buru kencing itu dalam keadaan pintu nggak ditutup, mertua saya nungguin di depan mesin cuci ya kan, ya saya takut ya ditutup ya. Udahlah saya tidur tuh, udah tidur, udah nggak kejadian apa-apa lagi itu ya. Masukin usia saya 8 bulan sampai 9 bulan lah ya. Saya tuh makin sering kebelet pipis. Masih gimana sih, kan udah bulannya makin sering ya, kayak udah nggak bisa tidur gitu kan. Saya ikutan pipis lagi, saya bangun tuh, kata saya teh, baru bangun melek, kok kayak ada yang suara nyapu ya, kata saya gitu. Kan di samping ruang tamu itu ada pohon nangka gitu kan ya. Jadi kan kalau pagi itu kan kalau disapuin banyak pendadahan gitu ya, berisik ya, serot-serot gitu. Kan yang suara nyapu sapu lidi ya, saya dengar-dengar emang iya mas, itu ada yang nyapu pakai sapu lidi, serot. Kata saya bangunin suami dong, yang tuh ada yang nyapu di luar. Nyapu di mana sih, orang masih jam 1 malam, kata suami saya gitu kan. Lihat apa tuh, takut maling atau siapa? Gak ada. Gak ada, pas saya bangunin suami saya hilang suaranya. Gak ada, kata dia, mana suara orang nyapu. Ih beneran, kata saya gitu. Yaudah sana mau pipis mah, ditemenin sama suami saya kan ya ke kamar mandi. Nah itu malam pertama ya, terus besok malamnya sama mas, kejadian lagi. Serot, kata saya. Yang ini tuh dia nyapu lagi, kata saya gitu kan. Nyapu apa sih, orang gak ada yang nyapu, kata dia kan. Dia lihat tuh di jendela di ruang tamu sama dia, saya bilang gak berani ya, kata dia. Orang gak ada siapa-siapa, kata dia gitu. Orang jelas yang itu ada yang nyapu di luar, kata saya gitu kan. Udahlah perasaan aja, kata suami saya gitu. Orang jelas itu mah saya dengar sendiri, nggak mungkin lah kalau ngelindur ya sampai 2 kali ngedengar. Orang jelas banget itu suara ada daunan disapu. Udahlah akhirnya tidur tuh kan. Tidur lagi habis dari pipis tuh. Tibalah saya lahiran tuh di rumah sakit. Karena kan saya lahiran sesar ya, nggak bisa normal, ada hal tertentu lah. Nah saya itu lahiran itu jam 5 sore. Nah besoknya itu saya udah boleh pulang jam 3-an lah. Nah sebelum pulang itu saya ngomong ke suami saya gini, yang tolong ambilin lipstik dong, kataku gitu kan, di tas, kataku gitu. Kata mertua saya, mau ngapain katanya, mau pakai lipstik, kataku gitu. Gak boleh Pak Mali, kalau habis lahiran gak boleh pakai lipstik, katanya gitu kan. Kata saya, sedikit aja gitu. Segala mau lipstikan, saya mau nyisir gak boleh, katanya. Oh gak usah nyisir, katanya gitu kan. Diikat aja udah langsung, katanya. Kata suami saya, udah nurut aja. Tapi saya kekeh ya, entahlah dikit gak apa-apa, gak usah menor-menor, kata saya gitu kan. Malu lah gitu ya, keluar gitu. Di akhirnya pakai masker lah, lipstikan gitu sedikit. Udahlah pulang nyampe rumah. Saya bawa bayi saya dari rumah itu udah ada ibu saya ya, sama adik saya. Kan adik saya ada adik kandung saya ya. Udah pada nungguin di rumah saya. Nyampe, masuk tuh ke ruang tamu, udah rame, banyak keluarga yang nungguin ya kan. Nah sehari, 2 hari itu masih aman mas. Kan seminggu lah itu pada nginep ya di rumah saya tuh rame. Nah tibalah ibu saya udah pulang, sama bapak saya sama adik saya pulang ke rumah. Karena kan adik saya yang kecil masih sekolah ya. Yaudah kata ibu saya teh, udah ya Neng, kata ibu pulang dulu katanya. Soalnya kan udah mau sekolah gitu, nggak enak izin mulu gitu kan. Yaudahlah izin pulang. Nah di posisinya kan udah pada pulang sepi dong. Bener. Di rumah. Jadi yang nginep di rumah saya itu cuman mertua saya, suami saya meren, dan bertiga doang gitu kan. Kalau malam, kalau misalnya suami saya shift malam kan jadi tinggal berdua. Kalau emang berdua kan takut ya, jadi manggil kayak sepupu gitu suruh nginep. Nah dari situlah udah mulai mas kejadian-kejadian yang neror anak saya. Saya dan anak saya. Di hari pertama anak saya nangis terus setelah kepulangan ibu saya pulang kan. Nangis terus mas kalau malam. Jam 10 malam nyampe pagi. Nangis terus. Kan saya capek ya kata saya. Mungkin kata saya sakit kali, perutnya kembung atau apa, kan bayi kan suka kembung gitu ya. Ya masih mikir hal wajar lah, namanya juga bayi gitu kan ya. Hari kedua masih nangis lagi. Kan saya bingung ya. Kata mama saya, panggil aja tuh katanya. Tetangga saya kan ada yang bisa lah gitu, si Teteh gitu panggil lagi ya. Dipanggil si Teteh itu ke rumah. Teh kata mama saya teh gitu. Ini nangis mulu Dede katanya gitu kan. Si Sipa nangis mulu katanya. Coba sini lihat, jangan masuklah dia.
ke ruang tamu saya. Dia cuma gini-gini dong, geleng-geleng gitu. Minta air tuh katanya gitu, minta air minum katanya. Diminum tuh kayak dibacain doa gitu. Terus dia ngomong gini, pantes atuh dia nangis mulu katanya. Ada yang ngais katanya. Ngais itu digendong gitu loh, kayak makhluk halus gitu. Kan kalau katanya kalau makhluk halus ngegendong gitu tuh bukan kayak gini ya, tapi dibalik posisi bayinya. Kalau kata orang-orang yang bisa lihat, katanya dia suka, katanya aromanya wangi, katanya di rumah ini tuh aromanya tuh wangi, kata begitu kan. Kata mertua saya, terus gimana dong, kata mama saya gitu kan. Udah enggak, tadi pergi, katanya dikasih air tuh, sama dikasih bawang putih lah, kayak kuku-kukunya. Terus kata si teteh itu kayak lubang-lubang di dapur kan banyak kayak jendela, lubang-lubang buat kayak masak gitu kan, udara masuk gitu, ditutupin jadinya celah-celahnya. Kayak di ruang tamu kan ada kotak-kotak gitu ya, kayak buat udara masuk. Iya, ventilasi gitu. Ditutup-tutupin jadinya. Kenapa tuh? Katanya biar nggak keluar lah aroma-aroma, kayak suara-suara nangis nggak terlalu kedengar keluar gitu loh. Jadi kayak lebih ketutup lah gitu. Nah, habis dari kejadian itu anteng anak saya. Anteng tuh sehari, 2 hari, 3 hari anteng. Tibalah mas, ini anak saya nangis lagi. Itu nangis itu arahnya tuh selalu ke pintu dapur. Arahnya. Matanya tuh kayak gini nih, kalau nggak ke atas dia ngeliat ke pintu dapur. Tapi kan namanya bayi kan maksudnya penglihatannya kan belum jelas, tapi dia tuh arahnya ke situ terus. Ya udahlah, akhirnya nunggu pagi-paginya saya nelpon tuh ke ibu saya. Bu, ini Dede nangis mulu, kataku gimana nih, kataku aku udah capek banget gitu kan, aku udah capek, gimana sih, capek badan gitu kan ya, kurang tidur. Akhirnya ibu saya sama bapak saya datang lah pagi-pagi datang, udah datang, katanya ya udahlah ini nggak benar katanya, nginep aja di rumah ibu katanya gitu. Akhirnya saya sama anak saya sama suami saya itu posisinya udah kerja lagi ya, karena yang habis kontrol itu kan izin sehari, besoknya dia udah mulai kerja lagi kan, di hari itu dia kerja lagi. Saya sama bapak saya sama ibu saya pulanglah ke rumah ibu saya tuh. Jadi suami saya pulang kerja langsung ke ibu saya ya. Pulang, saya di rumah ibu saya langsung istirahat. Dia bayangin 3 malam gak tidur gitu kan. Langsung tidur istirahat, anak saya juga tidur. Nyenyak itu. Tibalah masuk sore. Saya udah deg-degan dong, kata saya. Bu, ini gimana kalau Sipa nangis lagi? Kata saya gitu kan. Kata ibu saya, enggak katanya. Kata bapak saya itu kalau malam nangis lagi berarti dedeknya ada yang sakit gitu, kayak yang dirasa lah, takut hal medis kan, takut kenapa gitu dibawa. Kan kalau di ibu saya dekat ke klinik, dekat ke rumah sakit gitu kan. Kalau emang masih nangis mulu, bawa aja ke klinik gitu, kata bapak saya tuh. Tapi nyatanya enggak mas, anak saya malam itu anteng nyampe pagi, enggak nangis sama sekali. Jadi ya walaupun nangis bayi ya, kalau pengen nyusu paling gitu kan, nyusu. Nah di malam itu tuh saya bisa tidur tenang, kenapa? Kayak saya tuh dibangunin cuma 2 kali lah, suruh nyusuin, sisanya kayak di botol formula gitu kan. Tapi ibu saya kasihan, saya capek. Malam kedua nyobain lagi, masih tenang mas anak saya. Ya udahlah, kata bapak saya, udah tinggal di sini aja dulu. Ya udahlah, saya di situ tuh selama kurang lebih ya 2 minggu lah, hampir 2 minggu gitu kan, karena posisinya saya masih nifas ya, belum 40 hari. Kurang lebih 2 minggu saya pulang lagi ke rumah saya mas. Kata ibu saya, udahlah nggak apa-apa kali, mungkin sekarang udah kenapa-napa gitu kan. Saya pulang ke rumah, itu anak saya baru nyampe depan pintu dan nangis lagi mas. Itu masih pagi, jam 10 pagi, baru nyampe depan pintu nangis. Kata ibu saya, mungkin si dedenya sakit badan kali, si Sipa gitu kan. Yaudah dibawa ke bidan sama ibu saya tuh, kayak dipijat anti kembung gitu lah mas, pijat apa sih, sepa gitu, sepa bayi. Nah itu anteng mas, sehari doang tuh, semalaman anteng, sama siangnya anteng. Nah besoknya mas, anak saya nangis lagi. Semalaman itu nangis gak berhenti. Ya tapi kan keadaannya posisi ibu saya udah pulang ya, udah tahu anak saya anteng kan. Katanya oh nyemuk nangis sakit badan, udah ibu pulang gitu sorenya kan. Dan malam itu nangis lagi, cuma nangis mas bener sampai pagi. Dibawa lagi ke rumah mertua saya. Akhirnya dibawa lagi sih? Oh gak di rumah, dibawa lagi pulang ke rumah mertua saya. Berarti si anaknya anak angin berarti kayak menolak tinggal di rumah ya? Iya, kayak nggak mau di rumah, nangis terus kan. Sore-sorenya dipanggil lah si teteh-teteh itu lagi. Dibawa ke rumah mertua masih nangis tapi? Masih, tapi nggak sesering yang di rumah saya gitu. Dipanggil lah si teteh-teteh itu sore-sore. Teh ini si Sipa nangis lagi katanya gitu kan, dijemput kan sama adik ipar aku. Samperin,
coba yuk lihat rumahnya cenah. Ya udah saya pulang tuh ke rumah, baru nyampe buka pintu si teteh itu langsung gini gitu kayak orang kaget. Kan saya bingung ya, ih teh kenapa, kataku gitu. Saya nama si teh saya, dia itu kayak adik sepupunya suami lah. Kenapa? Tessa mau masuk duluan gak? Kata si teteh gitu. Enggak mau, ada apa sih emang? Ntar aja deh ngomongnya, kata si teteh gitu ya. Dilihat ke kamar, terus dia tuh kayak gini-gini doang si tetehnya. Yaudah lo tuh balik lagi kan ke rumah mama saya, ke rumah mama mertua saya kan. Ngomong, ini mah cenah ada yang ngikutin, katanya kayak nempel di situ, katanya nggak mau pergi, kata dia gitu kan. Emang nggak pakai bangle, kata dia gitu kan. Jadi di rumah saya itu, kalau bayi itu kalau mau maghrib harus dibanglein ya. Jadi kalau semenjak di ibu saya itu saya nggak pernah pakai bangle lagi gitu mas. Saya pikir kan udah anteng gitu kan. Jadi saya lupa. Enggak tuh maknya males, kata mama saya gitu. Dibilangin suruh pakai bangle, iya doang katanya gitu kan. Terus katanya, iya itu tuh katanya nungguin aja di rumah katanya gitu. Terus gimana dong? Kataku gitu kan. Katanya udah ditutup-tutupin kan itunya. Yaudah pakai bangle lagi aja katanya. Kata saya gini celetuk. Emang bangle fungsinya buat apa sih, kataku gitu kan ya. Saya kelewat kesel gitu kan, capek ya. Emang bangle fungsinya buat apa sih? Emang setan takut bangle, kata saya gitu ya, bawang putih. Terus si teteh itu ngelutuk gini, kamu jangan ngomong sembarangan katanya gitu kan. Saya udah kesel kan. Ya udahlah, kata saya bodo amat, saya nggak gubris gitu kan. Tibalah malamnya, emang iya saya anak saya mulai anteng ya. Tidur tuh jam 10 udah. Biasa saya sama suami saya tuh tidur posisi suami saya ada di rumah. Dan itu mas, saya kayak kerep-kerepan apa gimana ya. Saya itu kayak keluar dari badan saya mas. Saya ngeliat gitu kalau saya lagi tidur. Oh? Iya kayak nggak tahu saya kekerep-kerepan mimpi apa gimana. Tapi saya sadar kalau saya lagi tidur. Terus ada yang ngomong gini, Anggi katanya kamu katanya mau tahu saya katanya. Saya ada di belakang kamu, kata dia gitu. Nengok sekarang gitu mas. Terus kata saya, enggak, saya kayak nolak gitu, saya nggak mau nengok. Ini saya di belakang kamu, kata gitu. Saya kan panik ya, saya baca-baca surat pendek ya, istighfar gitu ya. Saya ngeliat anak saya tuh kayak lagi gitu mas. Saya nggak bisa kayak saya nggak bisa ngegerakin badan saya gitu kan. Terus semakin saya kayak gitu, dia semakin ketawa-ketawa di belakang saya. Hahaha gitu, ketawa putih gimana sih gitu. Tiba-tiba saya bisa ngegerakin badan, pas saya melek, saya udah di pangkuan suami saya mas. Lagi digini-gini sama suami saya. Yang bangun ya, kamu kenapa, katanya gitu kan. Pas saya melek, saya kalau benar-benar ketakutan, itu udah rame mas pada ngeliatin saya di situ. Kenapa? Katanya saya nangis-nangis. Oh iya. Iya, yang suami saya yang nyadarin, terus saya nangis-nangis, teriak-teriak, kata mertua saya, kenapa emang, katanya. Padahal saya ngelihat saya itu lagi nggak nangis-nangis gitu, pas saya lagi gini tuh saya ngeliat lagi tidur. Tapi kata suami saya lagi nangis, digini-giniin dari pipi saya. Kayak dikasih air minum langsung kan. Besoknya saya langsung sakit mas 3 hari. Udahlah ya, langsung kayak minta air gitu kan ke orang yang bisa. Mendingan tuh ke sayanya mas. Dan mendingan, gak selang dari 3 hari saya sakit, anak saya tiba-tiba gak mau nyusu mas. Gak mau nyusu ke saya. Itu seharian, dari siang juga nangis, malam ke pagi lagi ke siang nangis. Malamnya nangis tapi masih mau nyusu, tapi paginya itu dia udah gak mau nyusu mas. Akhirnya dipanggil sama Pak Raji. Pak Raji kan bisa iniin bayi ya, kata mertua saya. Panggil lah tuh Pak Raji, si emak ke rumah. Kenapa neng, katanya. Ini bu, emak, kata aku gitu kan. Emak gak mau nyusu, kata gitu. Gak mau nyusu. Dilihatlah anak saya bajunya dibuka kan, kayak takut kecengklak atau gimana kan ya. Ini mah gak kenapa-napa katanya. Tapi gak mau nyusu, coba nengnya kesini dipegang. Dia ngomong gini, pantes atuh neng, katanya gak mau nyusu. Ini mah cenah kekuntian gitu ngomongnya. Kekuntian? Jadi di kampung saya itu ada istilah kekuntian. Oke, apa nih menarik nih? Kekuntian itu jadi apa sih? Nggak tahu lah, ada larangan gitu yang dilarang gitu kan, kayak mitos-mitos yang terlarang gitu. Ada pantangan yang ada dilanggar. pantangan, tapi akunya yang nggak nurut gitu kan. Aku nggak tahu ya apa yang aku langgar gitu kan. Jadinya aku kekuntian. Ini mah pantesan anaknya nggak mau, ketakutan katanya gitu. Jadi kalau kata pandangan mereka yang bisa lihat itu, aku tuh kayak ditungguin sama kunti gitu loh. Jadi si anaknya itu tuh nggak mau nyusu, ketakutan gitu. Ya, karena Anggi ini kekuntian. Iya, ada yang nempel lah istilahnya gitu kan. Ya udahlah, akhirnya diobatin, pakai kayak bangle, bawang putih, minyak kletik gitu-gitu lah, aku nggak tahu lah apa aja. Dia dibalurin ke tubuh aku semuanya, di kuku-kuku. Terus kepala aku ditancepin pakai itu paku sama bangle. Jadi si bangleng itu dimasukin ke paku, pakunya ditancepin ke rambut aku. Oh, ke rambut ya? Iya, kata dia, emang ini nggak dipakai
Bang Le, kata dia. Enggak, kataku. Dibilangin susah dia mah, kata mertua aku gitu kan. Ditancepin tuh sama parajinya. Nah udah mulai masukin malam, anak saya udah menyusuk ke saya. Oh, Langsung mau. pas si itu ditusuk ke rambut tuh langsung Ya mau udah deh. dibalur-balurin gitu, dia mau langsung nyusuk ke saya. Itu gue nyusuk kayak orang kausan gitu, kenceng banget kan. Ya udahlah kata saya gitu kan. Udah sehari 2 hari tuh bayi saya nangis lagi. Saya kan takut banget ya, ini kok kayak gini terus, apa iya harus panggilin terus-terusan, kan nggak mungkin gitu kan orang-orang kayak gitu dipanggil. Ya udahlah kata suami saya, udah yuk pulang lagi aja ke rumah ibu gitu kan. Saya pulang paginya mah itu Mas ke rumah ibu saya lagi sama suami saya. Posisi saya itu belum 40 hari udah bolak-balik ke rumah ibu saya coba. Saya pulang lagi ke ibu saya. Terus kata ibu saya, kata mertua saya gini, kan mertua saya ngikut ya. Ya udah ke rumah si AA aja katanya gitu kan. Si AA itu istilahnya kayak orang yang bisa juga gitu loh Mas. Dia itu udah dikepercayain sama keluarga saya itu kayak udah keluarga lah, orang tua gitu. Iya. Dibawalah ke situ. Dibawa ke situ. Kata si AA-nya, pagi-pagi kan, sini masuk, katanya masuk saya. Anak saya masih nangis Mas, masih nangis, terus digendong sama dia kan, sini si dedenya digendong. Pas digendong gini tuh kayak ditatap gitu matanya, kayak saling tatap-tatapan gitu loh Mas, sama si Aha itu. Terus matanya tuh diturunin gini sama dia, diginiin, baca-bacain doa, langsung dibuang gitu loh Mas ke bawah, diginiin, ubun-ubunnya ditiup sama si Aha itu, ditiup. Anak saya yang tadinya nangisnya kenceng, lama-lama langsung berhenti. Lama-lama langsung berhenti nangisnya. Ini susuin kata dia. Yaudah saya susuin kan. Tidur langsung anak saya yang tadinya semalaman gak tidur, langsung tidur. Terus kata dia, yaudah nih mama sama bapaknya minum aja teh, katanya teh pahit. Dikasihlah teh pahit, saya minum suruh habisin. Terus kata dia, gini aja ya biar enak kamunya katanya. Itu rumah jangan diisiin dulu katanya. Selama 3 hari kata dia gitu kan. Selama 3 hari, ya kamu jangan pulang dulu ke rumah, di rumah mama. Jangan katanya, masih kecium kata dia. Di rumah ibu aja udah nginep kata dia kan gitu. 3 hari, iya itu rumah harus dibersihin dulu kata dia gitu, nggak beres kata dia gitu kan. Soalnya kenapa katanya, udah ya ada penunggunya itu rumah, ditambah dari luar pada datang katanya, istilahnya rumahku tuh wangi lah, jadi ngundang makhluk-makhluk di sekitar rumah gitu. Ya udahlah katanya dibersihin dulu. Ya udah saya nginep tuh di ibu saya selama 3 hari. Tapi sebelum pulang itu ya saya dikasih peniti. Buat? Gak tau kayak peniti, ada pisau kecil gitu. Peniti? Pisau kan peniti, terus digantungin pisau kecil gitu. Oh iya pernah lihat. Terus kata dia, Gi ini ntar taruh di gendongan si Dede ya, kata kalau kemana-mana kata dia. Kalau di rumah gak usah digendongan, taruh aja di kasur. Kalau gak ada bantal kata dia gitu kan. Iya kata saya. Yaudah saya nginep tuh, balik lagi ke rumah ibu saya nginep 3 hari. Terus suami saya nanyain kan ke si AA, ini udah pulang belum? Udah kata dia gitu kan. Udah saya pulang, keadaan itu rumah beda Mas. Serasanya tuh jadi lebih anget gitu kan, nggak dingin kayak kemarin gitu. Saya pulang dan bener Mas, anak saya itu anteng, nggak nangis. Setelah dibersihin itu nggak nangis. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya? Alhamdulillah sampai sekarang semenjak dibersihin itu. Oke, berarti yang ngebersihin terakhir si itu. AA itu. Tapi ya? dia bersihinnya juga keadaannya dari jauh, nggak ke rumah saya. Oh dia nggak ke rumah ya? Enggak. Wow. Dia nggak pernah ke rumah saya, tapi dia tahu katanya ini tuh penunggunya itu diem di kamar mandi katanya. Penunggunya itu ada 2 nenek-nenek katanya, sama kayak apa sih orang sosok gede gitu. Dari awal kenapa nggak ke si AA ini aja? Ya kan saya nggak kepikiran Mas. Saya pikir itu kan hal-hal yang apa sih, tete-tete itu kan adalah sekitar rumah ya, masa nggak bisa gitu kan. Pikiran mertua saya gitu kan. Ini yang aku tangkep nih ya, berarti Anggi ini orang yang mengutamakan logika berarti ya, kayak iya saya tuh kayak nggak percaya Bang Le, nggak percaya gitu kata mertua sebenarnya saya. sah-sah aja kayak gitu, karena zaman sekarang orang juga udah nggak ada yang percaya kayak gitu. Masalahnya gini Mas, di keluarga saya itu orangnya nggak kayak make-make kayak gitu loh. Keluarga besar saya gitu, kayak orang hamil apa nggak make lah gitu, biasa aja. Saya mikirnya gitu, kan saya kan tinggalnya posisinya di rumah suami saya, masih yang make adat-adat gitu, jadi salahnya saya di situ. Nah gitu loh Mas, dan ternyata sosok nenek-nenek itu tuh tadinya itu katanya penghuni pohon sawo yang di belakang itu dapur kamar mandi saya. Jadi itu dulu katanya, kata mertua saya ya, itu tuh pohon itu dulunya tuh angker banget katanya. Sebelum ada yang mau jadiin rumah di belakang situ kan.
angker banget katanya. Terus ada orang pernah naik pohon itu ya, jatuh langsung meninggal di tempat. Dan konon kata orang-orang situ itu tuh meninggalnya tuh si orang itu nggak wajar, kayak didorongin gitu sama penghuni situ. Warga situ tahu ya? Itu kan saya dapat infonya dari mertua saya. Sampai sekarang masih tahu berarti? Tahu, orang-orang situ pada tahu. Kejadiannya udah lama belum? Udah lama, saya sebelum kenal suami saya. Sekarang pohonnya udah diratain. Iya. Nah, semenjak kejadian itu katanya sering banyak gangguan-gangguan gitu. Apalagi semenjak ditebang itu pohon, Mas. Penghuninya itu kayak pindah-pindah loh. Kadang ke pohon duku. Ntar kalau pohon duku nggak boleh pindah ke pohon rambutan gitu. Jadi dia tuh sering ganggu-ganggu banget warga. Dan mitosnya juga di kampung suami saya itu ada istilah kekuntian ya. Nah, kekuntian itu kenapa? Katanya gara-gara kalau orang lahiran itu ya, menurut mitos di kampung suami saya, larangan itu nggak boleh dandan, nggak boleh keramas selama 40 hari, nggak boleh pakai wangian. Sedangkan saya baru di rumah sakit aja udah pakai lipstik. Dan saya di rumah ibu saya keramas terus tiap hari. Saya nggak terlalu menghirauin gitu. Iya, saya nggak terlalu itu loh, nggak terlalu ngedengerin. Makanya kalau pas di rumah saya ya ada orang ngeliat bayi, saya tuh kalau habis mandi pakai body gitu kan, kayak minyak wangi kan, karena bau asing gitu pikiran saya. Orang pada ngomong gini, itu katanya habis lahiran udah dandan. Pada ngomong gitu doang, Mas. Tapi nggak pada nyebutin kekuntian. Tapi setelah saya ngalamin baru pada ngejelasin. Oke, pelajaran yang bisa diambil ya. Berarti harus ngikutin apa kata orang tua lah gitu. Apa kata orang tua yang kalau udah berpengalaman gitu. Jangan tanya kenapa emang harus kenapa ya, itu yang aku lakuin kan selalu banyak tanya ya, apa sih emang tujuannya, maksudnya apa, harusnya kan udah cukup oh iya ikutin aja. Tapi aku orangnya ngeyel, harus ikutin adat sekitar lah ya. Ya Apa kan sih kita namanya? Apa sih namanya itu? Adat atau apa sih namanya? tradisi mitos lah gitu tradisi dari daerah sekitar lah ya. Saya kan harusnya sadar lah gitu, saya tinggal di tempat orang, saya itu datang kan, dan harusnya saya ikutin apa kata aturan di situ. Cuman saya ya keras kepala. Semenjak kejadian itu alhamdulillah sih sampai sekarang anak saya udah umur 10 bulan. Alhamdulillah masih anteng. Saya sama suami saya, anak saya jadi bisa tidur lah tenang gitu, nggak ada gangguan lagi. Alhamdulillah lah ya sampai sekarang aman ya. Semenjak dari si AA itu alhamdulillah banget. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Anggi ya tentang rumahnya nih yang angker di daerah saya itu Bekasi. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan buat kalian nih yang pengen kepo-kepo nih sama Anggi nih atau mau nanya-nanya tentang ceritanya nih, bisa langsung ke TikToknya Anggi ya? Ya. TikTok Anggi di mana Anggi? Bisa dikasih tahu nggak sama sahabat lonceng? @apa? Anggi Anggra ini aja. Oke, Anggi Anggra ini nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Anggi. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Nanti bakal mengarah ke WA admin kita ya. Yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih, thank you banget Gi, udah nyeritain kejadian horor ini, udah dateng nih jauh-jauh ke Bekasi buat nyeritain pengalaman horornya. Thank you Anggi ya. Iya, sama-sama. Ya, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Anggi juga izin pamit, bye-bye.